Kedua, bisa jadi siswa kita cerdas tapi pasif. Bisa jadi siswa kita cerdas tapi mati kreativitasnya. Karena ketika kita menggunakan metode ceramah belaka, kita hanya melakukan, anak-anak akan terpasung hanya di ruang-ruang kelas mereka. Mereka nggak pernah bergerak, mereka nggak pernah melakukan inovasi-inovasi karena hanya menerima informasi dari satu arah. Yang keempat, bisa jadi anak-anak kita akan mati kemampuan komunikasinya. Tidak pandai berkomunikasi karena hanya mendengar, tertawa, mantuk-mantuk, dan mencatat. Ini kalau kita terus-terusan menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kelima, kemampuan inovasinya akan mati. Dia tidak akan mampu membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, itu inovasi. Kemudian yang keenam, kemampuan bekerja sama juga akan mati karena kita hanya satu arah, sementara kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkolaborasi tidak ada. Padahal kita bandingkan, anak-anak yang kita ajar hari ini itu anak-anak yang dipersiapkan untuk abad 21. Sementara anak-anak nanti di abad 21 harus punya 4 keterampilan, kata Pak Menteri. Yang pertama, critical thinking. Anak-anak harus punya kemampuan critical thinking. Informasi yang anak-anak terima sekarang ini bukan satu, beda dengan kita. Kalau kita nilai-nilai kebenaran itu cuma satu, datang dari guru kita. Paling 2 yang merusak dulu Aneka Ria Safari sama si Unyil atau berpacu dalam melodi. Tapi sekarang nilai-nilai moral yang masuk ke anak kita lewat guru masuk, lewat teman masuk, lewat televisi masuk, lewat internet masuk, lewat WA masuk, lewat Facebook masuk, dan banyak sekali. Kalau tidak punya kemampuan kritikal, kalau tidak punya kemampuan menseleksi, bisa gawat. Semua informasi akan diterima dengan mentah-mentah. Yang kedua, punya kemampuan kreativitas. Anak-anak abad 21 harus sangat kreatif, pandai berinovasi, karena sekarang saja percepatan teknologi sangat luar biasa. Hari ini kita punya Android versi terbaru, maka dalam waktu 2 bulan sudah berubah fiturnya, harus ketinggalan lagi. Kemudian anak abad 21 harus punya kemampuan komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus punya kemampuan ability to work collaboration, harus punya kemampuan untuk bekerja sama dengan tim. Kira-kira kalau ini yang diharapkan, ini yang akan kita persiapkan, terus kita mengajarkan anak-anak kita dengan ini model ceramah, mungkin ketika kita mengajarkan dengan model ceramah, satu anak cerdas, tapi yang kedua anak kita pasif. Anak kita tadi mati kreativitasnya, kemudian mati komunikasinya, mati kemampuan kerjasamanya. Lihat, yang akan kita persiapkan dengan yang akan dihadapi dengan yang kita persiapkan kebalikannya. Maka bisa apa kira-kira anak kita nanti ketika abad 21? Bisa jadi mereka menjadi siswa-siswa, menjadi generasi-generasi yang terpinggirkan karena kemampuannya tidak dimiliki. Maka dengan inilah mungkin kita sepakat kalau ini kita lakukan, ini salah satu bentuk malpraktek pendidikan, salah dalam mempraktekkan di dunia pendidikan. Maka kita mencoba memperbaiki diri, kita jadikan pembelajaran kita lebih bermakna. Pembelajaran kita bukan hanya menyampaikan materi, tapi niatkan kita untuk memperbaiki generasi, membangun fondasi. Kalau cuma sebatas menyampaikan materi, kita akan ditinggalkan karena lebih cepat lewat Google, lebih cepat lewat informasi-informasi yang lain. Tapi ketika membangun fondasi, maka itulah yang akan menjadi sejatinya guru. Baik, mungkin kita sepakat di gini ya. Jadi dasarnya kenapa kita perlu berubah, kenapa kita perlu merubah mindset kita, yang mungkin selama ini kita merasa nyaman dengan model
model ceramah, kita mulai terusik supaya tidak semua guru menggunakan model ceramah. Karena kalau semuanya menggunakan model ceramah, bisa jadi yang terjadi itu 360 kali direpetisi, ditekror, diulang-ulang berkali-kali, catatannya nanti akan seperti itu. Maka minimal ada perubahan-perubahan. Nah, supaya anak-anak kita punya keterampilan abad 21, maka minimal kita harus membekali anak-anak kita dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Untuk belajar tentang HOTS atau high order thinking tidak bakalan lepas dari yang namanya taksonomi Bloom. Karena HOTS ini erat kaitannya dengan taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi itu? Taksonomi itu adalah seperangkat prinsip atau struktur atau kategori ranah kemampuan. Jadi seperangkat prinsip atau struktur atau kategori ranah kemampuan, tingkatan-tingkatan kemampuan anak. Di anak itu ketika belajar itu harus menghasilkan perubahan. Anak kalau belajar berarti harus ada perubahan. Perubahan apa yang terjadi pada anak? Minimal ada perubahan-perubahan tingkat berpikir, ada perubahan perilaku peserta didik, atau ada perubahan-perubahan strata kemampuan kognitifnya. Jadi inilah yang dinamakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu tingkatan-tingkatan berpikir anak. Yang dari situ kita bisa mengukur sebenarnya kita ngajar anak itu sampai pada tingkatan keberapa, tangga pertama, tangga kedua, atau tangga ketiga. Mungkin supaya lebih gampangnya ini analogi ringkasnya ini aja wes kita belajar dari guru silat. Jadi sudah dilihat. Ajarkanlah sebuah proses. Mengajar tanpa tahapan dan proses pada hakikatnya bukanlah mengajar, tapi engkau sedang menanamkan kepadanya keputus asa.